Naunglan dengan NIM 2012-9. Jadi di sini saya akan memaparkan materi dari tugas metodologi studi Islam dan saya mengambil materi dari kelompok 3, yaitu yang berjudul karakteristik ajaran agama Islam. Langsung saja yang pertama yaitu karakteristik ajaran Islam merujuk pada sifat-sifat, keyakinan, prinsip-prinsip, praktik, dan nilai-nilai yang membentuk inti dari ajaran agama Islam. Ini mencakup konsep-konsep dasar seperti tauhid atau keesaan Allah, nabi-nabi, kitab suci, ibadah, etika, dan lainnya. Karakteristik ini adalah elemen-elemen yang penting dalam membentuk identitas dan pandangan dunia umat Islam serta memberikan pedoman untuk kehidupan sehari-hari dan praktik keagamaan mereka. Jadi tentu berikut adalah pembahasan yang lebih panjang tentang karakteristik ajaran Islam, yaitu yang pertama tentang tauhid. Konsep tauhid adalah fondasi ajaran Islam yang menggarisbawahi kesatuan dan keesaan Allah. Para muslim meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak memiliki sekutu. Tauhid mencerminkan monoteisme yang kuat dalam Islam. Yang kedua ialah Nabi dan Rasul. Islam mengakui banyak Nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing manusia. Nabi-nabi seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa dianggap sebagai utusan Allah sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dianggap sebagai Nabi terakhir yang membawa wahyu Al-Quran. Yang ketiga yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dalam Islam. Para muslim meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW selama periode 2-3 tahun. Kitab ini berisi ajaran, moral, hukum, dan petunjuk bagi umat Islam. Yang keempat ada hadis. Selain Al-Quran, hadis adalah sumber penting dalam Islam. Hadis adalah catatan dengan tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis membantu menjelaskan dan memperinci ajaran Al-Quran. Yang kelima yaitu ada 5 rukun iman. Ini adalah prinsip iman dasar dalam Islam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada Nabi, dan hari kiamat. Ini adalah landasan keyakinan dalam Islam. Yang keenam ada waktu sholat. Sholat adalah kewajiban ibadah dalam Islam dan harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu sepanjang hari. Ada 5 waktu sholat harian, yaitu ada fajr, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat adalah cara untuk berkomunikasi langsung dengan Allah dan merenungannya. Yang ketujuh ada zakat dan sedekah. Islam mendorong konsep berbagi harta dengan yang membutuhkan. Zakat adalah kewajiban berbagi sebagian kekayaan dengan mereka yang membutuhkan. Sementara sedekah adalah amal sukarela yang dianjurkan. Ini mencerminkan pentingnya keadilan sosial dalam Islam. Yang kedelapan ada puasa Ramadan. Selama bulan Ramadan, umat Islam berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam. Ini mencakup menahan diri dari makan, minum, dan perilaku negatif. Puasa adalah cara untuk mencapai kedekatan spiritual dengan Allah dan mengendalikan nafsu. Yang kesembilan yaitu ada haji. Haji adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu secara finansial dan fisik untuk mengunjungi kota Mekah, setidaknya sekali seumur hidup. Ini adalah salah satu pilar Islam yang merupakan pengalaman spiritual yang mendalam. Yang ke-10 ada etika dan etiket. Islam mendorong etika baik seperti jujur, kejujuran, kasih sayang, dan berperilaku baik terhadap sesama. Ini termasuk dalam konsep akhlak yang baik yang harus dipraktikkan oleh umat Islam. Yang ke-11 ada akhirat. Keyakinan akan kehidupan setelah kematian adalah salah satu aspek penting dalam Islam. Muslim meyakini bahwa semua orang akan diadili atas perbuatan mereka di dunia dan akan mendapat balasan sesuai dengan amal mereka. Yang ke-12 yaitu ada qadar. Konsep qadar mencerminkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah takdir Allah. Namun, manusia masih memiliki kebebasan berpilih dalam tindakan mereka. Ini adalah beberapa karakteristik utama ajaran Islam yang membentuk dasar keyakinan dan praktik umat Islam. Ajaran ini mencakup berbagai aspek kehidupan, baik spiritual maupun moral, yang membimbing umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka.
Selain dari pembahasan di atas, berikut ialah macam-macam karakteristik ajaran agama Islam, yaitu yang pertama, humanis. Karakteristik ajaran Islam yang berkaitan dengan humanis terlihat pada upaya Islam dalam melindungi hak asasi manusia yang tercermin dalam visi, misi, dan tujuannya, yaitu ajaran Islam bercirikan tidak hanya pada peningkatan kesejahteraan hidup di dunia atau di akhirat, tetapi juga dengan meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani di akhirat dan kesejahteraan individu serta sosial, jasmani, dan rohani. Yang kedua ialah ada dinamis. Seiring dengan perubahannya zaman, baik dalam pola komunikasi, interaksi, transaksi sosial, dan berbagai aspek kehidupan lainnya, maka ajaran agama Islam juga harus mengikuti dinamika tersebut. Yang ketiga ada hakikat ajaran Islam. Dalam Al-Quran, sebagian besar bersifat global dan syarat-syaratnya bersifat umum, yang untuk mewujudkannya memerlukan pemikiran atau ijtihad manusia untuk menjabarkannya, memerincinya, dan meneguhkannya. Yang keempat yaitu ada Robbaniyah atau sifat ketuhanan. Karakteristik Robbaniyah artinya Islam adalah agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari manusia atau ciptaan pemikiran manusia. Jika Islam berasal dari Tuhan, maka Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah dalam hal ini tidak menciptakan suatu agama, namun beliau hanyalah pembawa atau penyampai ajaran Islam tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu ada insaniyah, karakteristik kemanusiaan. Agama Islam terbukti dianut oleh manusia yang mampu menerima wahyu, dan juga bagi manusia. Oleh karena itu, Islam merupakan satu-satunya agama yang sesuai dengan fitrah manusia, karena ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Yang keenam yaitu ada sumuliyah atau komprehensif. Karakteristik ajaran Islam selanjutnya adalah sumuliyah. Islam merupakan agama yang ajarannya sangat komprehensif, tidak hanya mengedepankan satu aspek dan mengabaikan aspek lainnya, namun hal ini menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Yang ketujuh yaitu ada waqi'iyah atau dapat dicapai atau diwujudkan. Karakteristik ajaran Islam lainnya adalah waqi'iyah, yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dapat diamalkan manusia, atau dengan kata lain dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, ajaran Islam dapat diamalkan oleh semua orang, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Beda baik kaya, miskin, laki-laki, atau perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, tingkat pendidikan tinggi, ataupun rendah. Seperti halnya bangsawan, rakyat jelata, dan berbagai suku lainnya. Yang kedelapan yaitu ada wasatiyah, tengah-tengah. Karakteristik ajaran agama Islam juga al-wasatiyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa umat Islam adalah umatun wasatan yang seimbang dalam beramal soleh yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Yang kesembilan yaitu ada al-wudu, jelas atau dapat dipahami. Ciri penting lain dari ajaran agama Islam atau konsep ajaran yang jelas atau mudah dipahami yaitu al-wudu. Ajaran Islam ini jelas sehingga pemeluknya tidak melakukan kesalahan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Yang ke-10 yaitu ada al-jam'u baina al-sabat wa al-murunah. Adanya keterpaduan antara yang tetap permanen dan fleksibel. Ciri umum ajaran Islam yang terakhir adalah baina al-sabat wa al-murunah. Adalah ajaran Islam yang memuat ajaran yang langgeng dan fleksibel. Yang dimaksud dengan selama-lamanya atau selama-lamanya adalah yang tidak terbantahkan atau bersifat taufiki yang harus demikian. Berikut kesimpulan dari karakteristik ajaran Islam yaitu adalah karakteristik ajaran agama Islam secara sederhana dapat diartikan menjadi suatu ciri yang khas atau khusus yang mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang agama, muamalah, kemanusiaan, yang di dalamnya termasuk ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, dan disiplin ilmu. Sekian pemaparan materi tentang karakteristik ajaran Islam dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.